926-930. Bab 926 memasuki kota. Sue Pan ketakutan setengah mati. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia adalah seorang putri, dia tidak akan berani mencari masalah dengannya. Dia hanya mencari kematian. Namun, Zhao Xingyue bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Xiao Hongxiang dan berkata, "Kali ini, aku menghadapi bahaya berkali-kali di wilayah kota kuda emas. Kau seharusnya tahu temperamen ayahku. Jika aku memberitahunya tentang hal-hal ini, kau harus memikirkan sendiri konsekuensinya." Dia bisa saja memaafkannya jika dia hanya menyinggung perasaannya. Namun, Sue Pan siap membunuh orang yang paling dicintainya di pagoda, jadi dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi apapun yang terjadi. Walaupun kata-kata ini sama sekali tidak menyebut Sue Pan, dia langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. "Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada sang putri." Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Xiao Hongxiang tidak berniat membela Sue Pan saat ini. Orang inilah yang memberitahunya berita itu dan membuatnya sangat dipermalukan di depan umum. Sekarang Zhao Xingyue ingin membalaskan dendamnya terhadap Qin Haodong, dia juga ingin melampiaskan amarahnya. Sue Pan sangat takut sehingga dia bersujud berulang kali, seperti ayam yang mematuk biji-bijian. "Tidak, Jenderal Xiahou, tolong ampuni aku kali ini." Namun sebelum dia sempat selesai berbicara, seorang wakil jenderal mengulurkan tangannya, mencengkeram lehernya, menyeretnya ke samping, dan memenggal kepalanya dengan pedang. Xiao Hongxiang melotot tanpa ampun ke arah tubuh Sue Pan dan menoleh ke Zhao Xingyue, "Yang mulia, apakah Anda puas dengan ini?" Zhao Xingyue mengangguk dan berkata, "Lupakan saja masalah ini, cepat minggir, kita akan kembali ke Akademi Kura-Kura." Anehnya, Xiao Hongxiang tidak minggir. Sebaliknya, dia berkata, "Yang mulia, Anda tidak bisa pergi." Wajah Zhao Xingyue menjadi gelap. "Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menangkapku?" "Yang mulia, Anda pasti bercanda, beraninya saya menangkap Anda." Xiao Hongxiang berkata dengan hormat, "Seperti yang baru saja Anda katakan, ketika Anda memasuki kota kuda emas saya, Anda menghadapi bahaya berulang kali, saya merasa sangat bersalah karenanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku, Xiao Hongxiang, tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan bahkan jika aku mati 10.000 kali." Zhao Xingyue tahu bahwa ini semua hanyalah alasan, jadi dia bertanya langsung, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Xiao Hongxiang berkata, "Yang mulia, saya ingin mengundang Anda untuk kembali bersama saya ke kota kuda emas, kemudian, saya akan segera mengajukan petisi kepada Raja untuk mengirim beberapa orang untuk memastikan keselamatan Anda." Zhao Xingyue telah menyelinap keluar. Dia hanya mengungkapkan identitasnya sebelumnya karena dia tidak punya pilihan lain. Dia tentu saja tidak ingin ditangkap dan dikirim kembali ke Istana Kura-Kura. "Kamu hanya perlu minggir, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Xiao Hongxiang tidak mundur kali ini. Ia berkata dengan suara tegas, "Yang mulia, demi keselamatan Anda, mohon maafkan saya karena tidak patuh, apapun yang terjadi, saya harus mengantar Anda ke kota kuda emas saya." Ini, Zhao Xingyue berada dalam posisi yang sulit. Meskipun dia sangat pintar, Xiao Hongxiang juga seorang rubah tua yang licik. Kata-katanya, tanpa cacat, terdengar sangat membenarkan diri sendiri sehingga dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Tanpa daya, dia hanya bisa menjawab, "Baiklah, aku akan merepotkanmu." "Yang mulia, sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani Anda." Xiao Hongxiang berkata kepada Qin Haodong dan yang lainnya, "Putri akan mengikuti saya kembali ke kota kuda emas, Anda boleh pergi sekarang." Zhao Xingyue mengerutkan kening. Saat ini, Xiao Hongxiang tidak berani menyerang Qin Haodong dan yang lainnya demi dirinya. Namun, begitu mereka terpisah darinya, mereka akan segera dikejar oleh puluhan ribu tentara. Dia berkata, "Xiao Hongxiang, mereka adalah teman-temanku, mereka ingin ikut denganku ke istana untuk bertemu dengan ayahku, kau tidak bisa mengusir mereka." Penyihir kecil tidak dapat melihat adanya tipu daya di sini. Dia berkata dengan riang, "Aku belum pernah ke kota kuda emas atau istana, sekarang aku bisa pergi dan menjelajahi tempat itu bersama Suster Xingyue." Xiao Hongxiang menghela napas. Putri Xingyue ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dikabarkan. "Karena putri sudah memberi perintah, maka kau boleh ikut denganku." Setelah itu, dia meminta anak buahnya untuk membubarkan mereka yang datang untuk merasakan dan membawa Zhao Xingyue, Qin Haodong, dan yang lainnya ke kota kuda emas. Zhao Xingyue, yang berada di tengah-tengah pasukan yang berjumlah puluhan ribu, bagaikan bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Xiao Hongxiang dan wakil jenderalnya, Jiang Bin, berjalan di belakang pasukan. Jiang Bin adalah antek kepercayaan Xiao Hongxiang. Dia berkata dengan suara pelan, "Jenderal, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi apapun yang terjadi, kita harus membalas dendam untuk tuan tua dan tuan muda." Xiao Hongxiang berkata dengan tatapan tajam, "Tentu saja, aku harus memotong-motong Qin Haodong, tapi sekarang bukan saatnya untuk melakukan itu, biarkan dia hidup sedikit lebih lama."
Saat kita sampai di kota kuda emas, akan ada banyak cara untuk membunuhnya. Keduanya sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, di pihak Qin Haodong, Tu Jiao Jiao berbisik, Haodong, aku tumbuh di kota kuda emas, jadi aku tahu banyak tentang Xiahou Hongxiang. Orang tua itu pengkhianat, serakah, dan pendendam. Masalah ini pasti tidak akan berakhir di sini. Saat kita sampai di Golden Horse City, dia pasti akan membuat masalah untukmu. Murong Jinghong berkata, iya. Dia tidak akan berani melakukan apapun dengan Xing Yue di sekitar kita. Begitu kita terpisah dari Xing Yue, aku khawatir dia akan membunuh kita. Mengapa kita tidak menyelinap keluar pada kesempatan yang tepat? Menyelinap keluar? Apakah menurutmu kita bisa menyelinap keluar? Qin Haodong melihat sekeliling. Anak buah Xiahou Hongxiang mengepung mereka di tengah. Mereka menyebutnya sebagai cara untuk melindungi Zhao Xingyue, tetapi sebenarnya, itu untuk mencegah mereka melarikan diri. Di bawah pengepungan pasukan puluhan ribu, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan mampu melarikan diri. Tu Jiao Jiao bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, mari kita lakukan selangkah demi selangkah dan bertindak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Meskipun kota kuda emas adalah wilayah Xiahou Hongxiang, Qin Haodong tidak terlalu panik. Itu karena dia masih memiliki kartu tersembunyi, pagoda 7 tingkat. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia bisa langsung memindahkan dirinya ke pagoda 7 tingkat. Dengan begitu, tidak ada yang bisa dilakukan pihak lain, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Kota kuda emas tidak terlalu jauh dari Gunung Pagoda. Setelah pasukan maju selama setengah hari, sebuah kota besar perlahan muncul di depan mata mereka. Kota ini layak menjadi kota terbesar kedua di kerajaan kura-kura. Dari kejauhan, kota kuda emas tampak megah dan megah tanpa ujung yang terlihat. Kota ini lebih besar dari kota kuno lainnya di bumi. Setelah memasuki kota, Xiahou Hongxiang berkata kepada Zhao Xingyue, Yang mulia, saya akan mengundang Anda ke rumah tuanku sebagai tamu. Sayangnya, anggota keluarga saya tidak sopan dan terlalu berisik. Saya khawatir mereka akan mengganggu Anda. Saya punya halaman di Golden Horse City yang sangat tenang dan elegan, cocok untuk Anda beristirahat, bagaimana menurut Anda? Qin Haodong tertawa dalam hatinya. Tenang dan elegan, orang ini hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk membunuhku. Zhao Xingyue tidak terlalu memikirkannya. Awalnya dia tidak suka kebisingan, jadi dia mengangguk dan berkata, tentu. Xiahou Hongxiang sangat gembira dan membawa semua orang langsung ke sebuah rumah bangsawan di sisi barat kota Golden Horse. Rumah bangsawan ini jauh dari pusat kota. Memang sangat sepi. Selain itu, rumah bangsawan ini memiliki paviliun dengan balok berukir dan kasau yang dicat dan tampak sangat mewah. Yang mulia, apakah Anda puas dengan tempat ini? Zhao Xingyue berkata, tidak buruk. Yang mulia, karena Anda sudah puas, Anda bisa tinggal di sini untuk saat ini. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengirim berita tentang Anda ke istana. Saya perkirakan Raja akan segera mengirim orang untuk menjemput Anda. Zhao Xingyue mengangguk. Meskipun dia belum ingin kembali, dia tidak punya pilihan dalam situasi seperti ini. Xiahou Hongxiang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sudah larut malam, Yang mulia, silakan beristirahat. Xiahou Hongxiang berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, ini adalah kediaman putri, tidak cocok bagi pria untuk masuk, silakan ikut saya ke halaman terdekat. Zhao Xingyue mengerutkan kening dan berkata, kakak Qin adalah temanku, ada banyak kamar di sini, biarkan dia tinggal di sini. Xiahou Hongxiang berkata, Yang mulia, itu tidak akan berhasil, Anda tinggal di sini, bagaimana mungkin saya berani membiarkan pria lain masuk? Reputasimu akan rusak dan raja akan menyalahkanku, bahkan jika aku punya 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk dipenggal. Perkataannya terdengar begitu benar sehingga Zhao Xingyue tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Qin Haodong berkata, tidak masalah, lagi pula, kita tidak tinggal jauh, aku akan datang jika ada sesuatu. Xiahou Hongxiang menjawab, benar sekali, Tuan Qin tinggal di sebelah rumahmu. Rumahnya hanya beberapa ratus meter dari sini, besok, kamu bisa mengunjunginya kapan saja. Zhao Xingyue tidak bisa berkata apa-apa lagi. Qin Haodong mengikuti Xiahou Hongxiang keluar dari kediaman mereka dan pergi ke halaman kecil lain di sebelahnya. Lingkungan di sini bagus tetapi tidak ada seorang pun yang akan tinggal di sini kecuali Qin Haodong. Xiahou Hongxiang berkata sambil tersenyum palsu, maaf, Tuan Qin, Anda harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Qin Haodong berkata, tidak masalah, aku lebih suka kedamaian dan ketenangan. Asalkan kamu menyukainya. Setelah itu, Xiahou Hongxiang berbalik. Ekspresi wajahnya langsung berubah kejam. Dia berpikir dalam hati, bocah, malam ini akan menjadi hari kematianmu. Dia pergi dan kembali ke kediaman bangsawannya. Kemudian dia memanggil wakil jenderalnya, Jiang Bin. Setelah masuk, Jiang Bin berkata langsung, Jenderal, apakah Anda akan membunuh bajingan itu? Xiahou Hongxiang berkata dengan wajah muram,
aku telah menyiapkan halaman untuknya sendiri. Minta seseorang untuk membunuhnya malam ini. Aku sudah tahu kalau kultivasi bocah ini baru di tahap akhir alam voiding. Dia tidak istimewa, tapi dia punya binatang iblis tingkat 7 yang sangat ganas. Kakakku terbunuh oleh binatang iblis itu. Karena itu, kamu harus melancarkan serangan diam-diam saat mengirim orang untuk menyerangnya. Tangkap dia saat lengah dan langsung bunuh dia, jangan beri dia kesempatan untuk memanggil binatang iblisnya. Jangan khawatir, Jenderal, aku pasti tidak akan membiarkan bajingan itu melihat matahari terbit besok. Jiang Bin berkata, bagaimana dengan Putri Xingyue dan para wanita itu, bunuh mereka juga. Xiao Hongxiang melambaikan tangannya dan berkata, jangan impulsif. Bagaimanapun, Zhao Xingyue adalah putri kerajaan. Jika sesuatu terjadi padanya di kota kuda emas, kita akan berada dalam masalah serius. Saya sudah melaporkan berita itu kepada Ratu, kita tinggal menunggu keputusannya. Kalau dia meminta kita bertindak, kita akan langsung membunuh mereka di tengah jalan. Jiang Bin mengangguk dan berkata, baiklah, Jenderal, saya akan menyiapkan tenaga kerja sekarang. Xiao Hongxiang berkata, ingat bertindaklah cepat dan efisien, jangan tinggalkan jejak apapun. Jangan khawatir, kebetulan aku punya sepasang pembunuh, mereka tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi mereka juga pandai membunuh, mereka tidak pernah gagal sampai sekarang, mereka pasti akan mengirim Qin Haodong ke neraka. Setelah itu, Jiang Bin meninggalkan Lord Mansion dengan percaya diri. Qin Haodong tidak melakukan apapun saat dia sendirian. Setelah makan malam, dia tidur lebih awal. Setelah memejamkan mata, para wanita di keluarganya terlintas di benaknya, satu persatu. Lin Momo, Hu Xiaoxian, Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Tepat saat ia tenggelam dalam kenangan indahnya, ia tiba-tiba merasakan bahaya. Jiwanya keluar dari ruangan dan melihat bayangan hitam muncul di halaman seperti hantu. Qin Haodong berpikir dalam hati, cepat sekali. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu juga. Bab 927 Teknik Perpindahan Kimen. Setelah Jiang Bin kembali ke rumahnya, dia memanggil sepasang pembunuh, yang merupakan pengikutnya, ke kamarnya. Kedua pria ini bernama Zhang Heng dan Li Gao. Mereka adalah pembunuh bayaran terkenal di kerajaan kura-kura. Sayangnya, mereka menyinggung orang penting, jadi mereka saat ini bersembunyi di rumah Jiang Bin. Setelah menyapanya, Zhang Heng berkata, Jenderal, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Ada sesuatu yang aku perlu kalian berdua lakukan. Saat Jiang Bin berbicara, dia memperkenalkan situasi Qin Haodong kepada mereka berdua. Li Gao tertawa dan berkata dengan bangga, Jenderal, itu hanya membunuh seorang anak kecil, kita berdua tidak perlu berurusan dengannya, aku bisa membunuhnya sendirian. Jiang Bin berkata, ini adalah tugas yang diserahkan langsung oleh Jenderal Besar Xiahou kepadaku, kau tidak boleh ceroboh, apakah kau yakin? Saya 100% yakin. Li Gao berkata, dalam hal kultivasi, saya berada di tahap akhir alam voiding, dia baru saja berada di tahap akhir alam voiding, kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari saya, dalam hal metode membunuh, dia masih memakai popok ketika saya mulai membunuh orang. Zhang Heng kemudian berkata, ya, Jenderal, apa yang kami kembangkan adalah pembunuhan, ketika kami berkelana di dunia persilatan, ada banyak master di tahap alam kombinasi yang telah kami bunuh, terlebih lagi, kami tidak pernah gagal sebelumnya. Jiang Bin masih ragu-ragu dan berkata, menurutku lebih baik kalian berdua bekerja sama, lagi pula, bocah itu bisa memanggil binatang iblis tingkat 7, binatang itu sangat kuat. Li Gao berkata dengan bangga, Jenderal, Anda terlalu banyak berpikir, kami juga terkenal di dunia pembunuh, jika kita berdua pergi dan membunuh pemuda seperti itu dan berita ini menyebar, itu akan menjadi aib bagi kita. Lagi pula, di hadapan kita, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil binatang iblisnya. Zhang Heng pun menurutinya dan berkata, Jenderal, saya juga berpikir begitu, hanya satu orang dari kita yang dibutuhkan untuk pergi dan membunuh orang seperti itu. Karena mereka berdua begitu percaya diri dan telah mempertaruhkan nyawa mereka, Jiang Bin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata kepada Li Gao, baiklah, aku serahkan padamu. Li Gao berkata, jangan khawatir, Jenderal, duduk saja di sini dan minum teh bersama saudaraku, setelah kau menghabiskan satu teko teh, aku akan membawakan kepala anak itu kepadamu. Setelah itu, dia melangkah keluar ruangan dan bergegas menuju halaman. Berdasarkan instruksi Jiang Bin, dia menyelinap ke halaman kecil tempat Qin Haodong tinggal. Orang ini tidak hanya membual. Dia benar-benar ahli dalam melakukan pembunuhan. Dia bersembunyi di balik bayangan malam dan seringan hantu tanpa beban apapun. Jika bukan karena spirit Qin Haodong yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk merasakan kehadiran Li Gao. Benua Limu tidak seperti bumi. Tidak ada jendela kaca sama sekali.
Li Gao menyelinap ke jendela dan menemukan celah untuk melihat ke dalam. Ketika dia melihat orang di dalam sedang tidur di tempat tidur, dia dengan lembut melubangi kertas jendela dan perlahan-lahan memasukkan tabung bambu ke dalamnya. Lalu, dengan kepulan asap, asap kuning tebal perlahan menyebar ke dalam ruangan. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Asap kuning semacam ini adalah obat bius yang dibuatnya sendiri. Bahkan binatang iblis tingkat 7 pun akan pingsan karenanya. Pada titik ini, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah masuk dan memenggal kepala Qin Haodong. Setelah mengamati sejenak, dia mendapati bahwa keadaan di dalam ruangan masih sangat sunyi, jadi dia membuka jendela dan melompat ke dalam ruangan. Qin Haodong masih tertidur di tempat tidur dan sekelilingnya sangat sunyi. Li Gao mengeluarkan belati di punggungnya dan berjalan menuju kepala tempat tidur. Menurut perkiraannya, dia hanya perlu mengangkat tangannya dan memenggal kepala Qin Haodong. Maka, tugasnya akan selesai. Namun, begitu dia melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba merasa pusing. Kemudian, anggota tubuhnya melemah, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Belatinya terlepas dari tangannya. Apa yang sedang terjadi? Li Gao terkejut. Jelas bahwa dia telah diracuni. Namun, dia telah meminum penawarnya dan sepenuhnya kebal terhadap obat biusnya sendiri. Pada saat ini, Qin Haodong, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk, menatapnya dengan gembira, dan berkata, "Bagaimana, apakah efek dari Immortal Intoxication yang saya buat bagus?" Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ketika Li Gao melepaskan asap penghancurnya, Qin Haodong juga melepaskan racun abadi yang disempurnakannya. Bedanya, Li Gao tidak kebal terhadap semua jenis racun, tidak seperti Qin Haodong. Begitu dia memasuki ruangan, dia diracuni oleh racun abadi dan tidak memiliki kekuatan lagi. Kamu. Li Gao tergagap cukup lama. Namun, dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Obat biusnya sendiri tidak mempan, tetapi ia pingsan karena obat bius Qin Haodong. Ia telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Qin Haodong berkata, "Katakan padaku siapa yang memintamu datang ke sini, mungkin aku akan mengampuni nyawamu." Li Gao hanya memejamkan matanya. Sebagai seorang pembunuh, dia tidak akan pernah mengkhianati majikannya. Terlebih lagi, Jiang Bin adalah bawahan terpercaya Xiahou Hongxiang. Jika dia mengkhianati mereka di kota kuda emas, satu-satunya akhir yang akan dia dapatkan adalah kematian. Qin Haodong hanya bertanya dengan santai. Bahkan jika orang ini tidak memberitahunya, dia tetap tahu siapa yang melakukannya. Dia langsung mengunci titik akupuntur Li Gao dan melemparkannya ke bawah tempat tidur tanpa kesulitan. Dia tahu bahwa Xiahou Hongxiang akan mengirim seseorang lagi, jadi dia tidak tidur. Dia bangun, menyalakan kembali lampu, membuat teh, dan duduk di meja, minum dengan gembira. Jiang Bin dan Zhang Heng menunggu di kamar cukup lama. Teh kedua telah diminum, tetapi Li Gao masih belum kembali. Apakah terjadi sesuatu? Jiang Bin bertanya dengan cemas. Zhang Heng juga sedikit bingung. Biasanya, Li Gao seharusnya sudah kembali sekarang. Jenderal, jangan khawatir, aku akan pergi dan memeriksanya sekarang, aku yakin aku akan memenggal kepala anak itu. Setelah itu, dia keluar kamar dan bergegas menuju halaman. Zhang Heng datang ke jendela Qin Haodong dan mengintip ke dalam. Li Gao tidak ada di sana. Hanya Qin Haodong yang duduk di sana dan minum teh sendirian. Apa yang terjadi? Kemana Li Gao pergi? Dia bingung. Namun, ini bukan saatnya untuk mencari Li Gao. Yang terpenting adalah menyelesaikan tugas yang diberikan Jenderal Xiahou kepadanya terlebih dahulu. Pada saat ini, Qin Haodong meregangkan tubuhnya. Dia kemudian menguap dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar mengantuk, aku akan tidur." Setelah itu, ia berjalan ke tempat tidur dan membanting tubuhnya ke tempat tidur. Tak lama kemudian, suara dengkuran keras pun terdengar. Zhang Heng menunggu beberapa saat lagi sebelum melubangi kertas jendela. Kemudian, ia memasukkan tabung bambu kecil dan mengembuskan asap kuning. Li Gao dan di awalnya adalah mitra, jadi modus operandi mereka persis sama. Setelah beberapa saat, ketika dia merasa obatnya seharusnya sudah berefek, dia melompat ke dalam ruangan melalui jendela. Kemudian, dia berjalan menuju Qin Haodong dengan pisau berkepala hantu di tangannya. Bahkan ketika dia berjalan ke tempat tidur, Qin Haodong masih tidak bergerak dan mendengkur keras di tempat tidur. "Wah, pergilah ke neraka." Zhang Heng mengangkat pisaunya dan memenggal kepala Qin Haodong. Kemudian dia menjambak rambut kepala Qin Haodong dan melompat keluar jendela. Tugas jenderal terlalu sederhana. Zhang Heng sangat gembira. Dia pasti akan diberi hadiah karena menyelesaikan tugas yang diberikan Jiang Bin. Tak jauh dari situ, dia melihat semak di pinggir jalan dan melemparkan kepala yang ada di tangannya ke sana. Kemudian, dia segera kembali ke rumah Jiang Bin. Jiang Bin mondar-mandir di dalam ruangan. Ia menunggu dengan cemas.
Ketika pintu terbuka, Zhang Heng masuk dari luar. Dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana hasilnya? Zhang Heng berkata dengan bangga, Jenderal, jangan khawatir, aku baru saja memenggal kepala anak itu dengan tanganku sendiri, dia sudah mati. Apakah semudah itu? Jiang Bin bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu yakin kamu membunuh Qin Haodong? Zhang Heng berkata dengan yakin, tentu saja, aku melihatnya berbaring di tempat tidur, aku lalu memenggal kepalanya dengan pisauku. Namun, menurutku tidak baik membawa kembali kepala berdarah itu, jadi aku membuangnya ke semak-semak di pinggir jalan. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bisa mengambil kembali kepala itu sekarang. Jiang Bin melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, pastikan saja kamu berhasil. Begitu saja, dia telah menyelesaikan tugas Xiao Hongxiang. Dia juga sangat senang. Baru kemudian dia teringat Li Gao dan bertanya, di mana Li Gao, kemana dia pergi? Zhang Heng berkata, aku juga tidak tahu, aku tidak melihat Li Gao di sepanjang jalan, kurasa dia akan kembali besok pagi. Zhang Heng dan Li Gao hanyalah pengikut Jiang Bin, jadi dia tidak keberatan. Dia berkata, baiklah, kembalilah dan beristirahatlah, kamu akan mendapat imbalan yang besar besok. Terima kasih, Jenderal. Zhang Heng kembali beristirahat dengan gembira. Keesokan paginya, Jiang Bin tiba di rumah bangsawan Xiao Hongxiang. Melihatnya, Xiao Hongxiang langsung bertanya, bagaimana hasilnya? Jiang Bin berkata, semuanya berjalan lancar, kepala anak itu telah dipenggal. Bagus sekali, anak ini akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Xiao Hongxiang menggertakkan giginya dan berkata, kakak, keponakan, aku telah membalaskan dendammu. Setelah itu, dia membawa Jiang Bin ke halaman untuk menyambut Putri Xingyue. Bagaimanapun juga, Zhao Xingyue adalah putri kerajaan kura-kura. Dia harus mematuhi etika dasar. Setelah masuk, dia menyapa Zhao Xingyue dan mengobrol dengannya sebentar. Pada saat ini, penyihir kecil masuk. Kakak Xingyue, sarapan sudah siap, ayo bersiap untuk makan. Zhao Xingyue berkata, panggil kakak Qin, ayo sarapan bersama. Aku akan pergi sekarang. Sang penyihir kecil setuju dan berlari keluar dengan gembira. Senyum sinis muncul di sudut mulut Xiao Hongxiang dan Jiang Bin. Mereka berpikir, ingin meminta Qin Haodong datang ke sini untuk makan. Pergi saja ke neraka untuk menemukannya. Xiao Hongxiang takut Putri Xingyue akan curiga padanya saat mengetahui Qin Haodong terbunuh, jadi dia berkata, Yang Mulia, karena Anda akan sarapan, kami akan pergi dulu. Jiang Bin dan dia berbalik dan hendak pergi. Sebelum mereka sampai di pintu, mereka melihat Qin Haodong masuk dari luar. Ini. Keduanya sangat terkejut. Kemudian, Xiao Hongxiang menatap Jiang Bin dengan dingin dan tampak bertanya, bukankah Qin Haodong sudah dipenggal? Mengapa dia masih hidup sekarang? Jiang Bin juga bingung. Zhang Heng sangat yakin bahwa dia telah memenggal kepala Qin Haodong. Namun, situasinya tampaknya tidak seperti itu sekarang. Melihat ekspresi terkejut mereka, Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, ada apa, Jenderal Besar Xiao, apakah kamu tidak mengenaliku setelah semalam? Tadi malam, dia telah menyadari kedatangan Zhang Heng, jadi dia langsung menggunakan teknik perpindahan Qimen untuk menggantikan Li Gao di bawah tempat tidurnya bersamanya saat Zhang Heng hendak memenggal kepalanya. Oleh karena itu, kepala yang dipenggal oleh Zhang Heng adalah kepala Li Gao, bukan kepala Qin Haodong. Qin Haodong tidak terluka. Xiao Hongxiang juga rubah yang licik. Dia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya tidak menyangka Tuan Qin datang begitu kita akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia bergegas meninggalkan halaman bersama Jiang Bin. Di luar gerbang, dia langsung bertanya dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Bin berkata, Zhang Heng berkata dia telah memenggal kepala Qin Haodong, aku akan kembali dan bertanya padanya apa yang terjadi sekarang. Zhang Heng bangun pagi-pagi dan sedang memikirkan bagaimana Jiang Bin akan menghadiahinya. Tiba-tiba, Xiao Hongxiang dan Jiang Bin datang dengan marah. Saya menyapa para jenderal. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Jiang Bin menamparkan wajahnya dan berkata, bajingan, bukankah kamu mengatakan bahwa Qin Haodong sudah mati? Mengapa dia masih hidup sekarang? Bab 928 datang untuk menangkap persinahan. Zhang Heng sudah tidak sabar menunggu hadiahnya. Dia tidak menyangka akan mendapat tamparan keras sebagai ganti hadiah. Dia bertanya dengan bingung, Jenderal, Anda mengatakan bahwa Qin Haodong masih hidup sekarang, itu tidak mungkin, saya sudah memenggal kepalanya. Jiang Bin menendangnya ke tanah dan berkata dengan marah, omong kosong, Jenderal Xiao dan aku baru saja bertemu Qin Haodong, jangankan kepalanya, dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Zhang Heng berkata, itu tidak mungkin, aku sudah memenggalnya. Xiao Hongxiang berkata dengan muram, di mana kepalanya? Saya membuangnya di pinggir jalan, tetapi sekarang saya bisa mendapatkannya kembali. Bawa kami ke sana, kata Xiao Hongxiang.
Zhang Heng bangkit dari tanah. Kemudian, dia menuntun Xiao Hongxiang dan Jiang Bin menuju semak-semak yang dia lewati tadi malam. Saat dia tiba, bau darah yang kuat masih tercium. Dia melompat ke semak-semak dan mengambil kepala yang berlumuran darah kering. "Jenderal, lihat aku telah membunuhnya," kata Zhang Heng sambil mengangkat kepala di tangannya. Ketika Jiang Bin melihat dengan jelas penampakan kepala itu, dia langsung tidak dapat menahan amarahnya. Dia kemudian menendang Zhang Heng sekali lagi. "Lihatlah, siapa yang kau bunuh." Zhang Heng tidak tahu mengapa dia ditendang, dia menunduk dan mendapati bahwa dia sedang memegang kepala Li Gao di tangannya. Jiang Bin berkata dengan marah, "Zhang Heng, aku memintamu untuk membunuh Qin Haodong tetapi kamu membunuh Li Gao, apa maksudmu dengan ini?" "Saya, Jenderal, orang yang saya bunuh adalah Qin Haodong." Zhang Heng benar-benar tercengang. Dia jelas melihat Qin Haodong berbaring di tempat tidur dan kemudian memenggal kepala Qin Haodong. Bagaimana kepala Haodong bisa menjadi kepala Li Gao? Jiang Bin menatapnya dengan pandangan tidak suka. "Kau benar-benar sampah, apa gunanya kau tetap berkepala dingin?" Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke belakang. Seketika, 7 atau 8 penjaga bergegas mendekat, menekan Zhang Heng ke tanah, dan memenggal kepalanya. Xiao Hongxiang bahkan tidak melirik Zhang Heng sedikit pun. Dia dengan marah kembali ke kediamannya. Jiang Bin mengikutinya dari belakang. "Maafkan saya, Jenderal," kata Jiang Bin. "Lupakan saja." Xiao Hongxiang berkata dengan ekspresi muram, "Qin Haodong itu sangat licik, sepertinya dia memiliki beberapa cara tersembunyi yang tidak kita ketahui." Jiang Bin menggertakkan giginya dan berkata, "Jenderal, mengapa aku tidak membawa orang-orang kita untuk mengepungnya malam ini? Mari kita lihat apa yang dia miliki." "Kamu bisa pergi sekarang, aku akan memikirkannya terlebih dahulu." Xiao Hongxiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan meminta Jiang Bin pergi. Dia benar-benar ingin membunuh Qin Haodong. Namun, dia tidak ingin membuat terlalu banyak masalah bagi dirinya sendiri dan mendapat masalah dengan Putri Xingyue. Saat dia tengah memikirkan cara untuk membunuh Qin Haodong secara diam-diam, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di kamarnya. Orang ini mengenakan jubah hitam dan topeng hantu di wajahnya. Dia memancarkan aura hantu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria itu dari Sekte Raja Hantu. Setelah menyadari identitas pria itu, Xiao Hongxiang langsung menegang. Energi Qi-nya melonjak liar. Dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, pria di seberang berkata, "Jenderal Xiao, jangan gugup, aku di sini untuk membicarakan kerja sama denganmu." "Kerja sama?" Xiao Hongxiang berkata, "Aku tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk bekerja sama dengan siapapun dari Sekte Raja Hantu." Namun, dia tidak berani bertindak gegabah, karena pria di sisi yang berlawanan memancarkan aura yang kuat, yang kultivasinya tidak lebih rendah darinya. Pria itu pastilah orang terkemuka di Sekte Raja Hantu. Pria berpakaian hitam itu berkata, "Jenderal Xiao, beberapa hari yang lalu, Qin Haodong membunuh budak hantu dari Sekte Raja Hantu kita dan Zhong Xiaodi, selir hantu dari penguasa hantu kita, apakah menurutmu mungkin bagi kita untuk bekerja sama?" Ekspresi Xiao Hongxiang berubah. "Apakah kamu juga ingin membunuh Qin Haodong?" Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin, "Tidak seorang pun bisa lolos begitu saja setelah membunuh orang-orang dari Sekte Raja Hantu kita." Xiao Hongxiang segera tenang. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Qin Haodong, Sekte Raja Hantu adalah musuh kerajaan kura-kura. Dia berkata, "Sekte Raja Hantu milikmu sekarang dicari oleh seluruh kerajaan kura-kura, sudah cukup bagiku untuk tidak membunuhmu, tidak mungkin bagi kita untuk bekerja sama." Pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak takut. Ia melanjutkan, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, Sekte Raja Hantu kita akan menyerang Qin Haodong malam ini. Selama kamu menonton di pinggir lapangan dan tidak mengirim siapapun untuk membantunya, semuanya akan baik-baik saja." Xiao Hongxiang punya ide. Selama dia tidak terlibat dengan orang-orang dari Sekte Raja Hantu, dia tidak akan tertangkap basah oleh orang lain. Kerja sama ini masih bisa dilakukan. Dia berkata, "Aku bisa menerima saranmu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak menyakiti Putri Xingyue dan yang lainnya." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, "Satu-satunya orang yang ingin kami bunuh adalah Qin Haodong." "Setuju." Xiao Hongxiang berkata, "Malam ini aku akan mengeluarkan para penjaga kota dari halaman, jadi akan lebih mudah bagimu untuk mengambil tindakan." "Tentu," kata pria berpakaian hitam itu lalu dengan cepat menghilang dari ruangan. Xiao Hongxiang berjalan mengelilingi ruangan 2 kali sambil berpikir keras dan merasa tidak ada celah dalam masalah ini. Setelah memanggil Jiang Bin ke kamarnya, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Jenderal, apakah menurutmu orang dari Sekte Raja Hantu itu dapat dipercaya?" tanya Jiang Bin. Xiao Hongxiang berkata, "Meskipun orang-orang dari Sekte Raja Hantu licik,
aku mendengar dari Xiao Yulong bahwa Qin Haodong telah membunuh 12 budak hantu dari Sekte Raja Hantu dan Zhong Xiaodi, selir hantu dari penguasa hantu, di pagoda 7 tingkat. Dengan karakter mereka yang pendendam, Sekte Raja Hantu tidak akan mengampuni bocah itu. Selain itu, kita tidak perlu melakukan apapun. Dengan demikian, orang lain tidak akan memiliki bukti apapun terhadap kita. Kurasa kita bisa mencobanya, kau pindahkan penjaga kota halaman malam ini, biarkan Sekte Raja Hantu membunuh Qin Haodong untuk kita. Jika Qin Haodong mati di tangan Sekte Raja Hantu, Putri Xingyue hanya akan melampiaskan amarahnya pada Sekte Raja Hantu, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jiang Bin mengacungkan jempol padanya dan berkata, rencana yang bagus, Jenderal, ini memang cara yang bagus untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor, saya akan mengaturnya sekarang. Tepat ketika Xiao Hongxiang dan Jiang Bin memutuskan untuk membiarkan Sekte Raja Hantu melakukan pekerjaan kotor mereka untuk membunuh Qin Haodong, di sebuah ruangan tidak jauh dari sana, seorang wanita parubaya berusia 50-an melotot marah ke arah seorang penjaga. Apakah Anda sudah menyelidikinya dengan jelas? Jenderal tidak langsung pulang ketika dia kembali ke kota Golden Horse kemarin. Kemana dia pergi? Selain itu, dia keluar pagi ini setelah sarapan. Kemana dia pergi? Wanita ini adalah istri Xiao Hongxiang, Zhang Xunlan. Dia adalah keponakan dari guru kerajaan Zhang Sun Chengdu. Xiao Hongxiang telah mengandalkan hubungan istrinya dan menjadi pria Wu Yuanian. Kemampuannya biasa saja dan kultivasinya tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini. Namun, selalu ada harga yang harus dibayar. Istri Xiao Hongxiang sangat galak dan kejam. Dia mengawasinya dengan ketat dan melarangnya menghubungi wanita manapun. Baru kemarin, Zhang Xunlan mengetahui bahwa suaminya tidak langsung pulang setelah kembali ke kota, tetapi pergi ke tempat lain. Dia langsung curiga. Xiao Hongxiang juga punya pertimbangan sendiri. Kakak dan keponakannya telah dibunuh oleh Qin Haodong. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, dia tidak ingin perbuatan memalukan ini terungkap. Oleh karena itu, ketika dia kembali, dia tidak mengungkapkan identitas Zhao Xingyue, dia juga tidak menjelaskan situasinya kepada istrinya. Semakin dia bertindak seperti ini, Zhang Xunlan menjadi semakin curiga. Oleh karena itu, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi sejak awal. Penjaga itu adalah kepala pengawal Istana Tuan, Hu Ziwen, yang juga merupakan antek Zhang Xunlan. Dia berkata, Nyonya, saya sudah menyelidikinya. Jenderal langsung pergi ke halaman setelah dia kembali kemarin, dia juga pergi ke halaman pagi ini. Halaman itu. Ekspresi Zhang Xunlan tampak kejam. Halaman itu adalah tempat peristirahatan musim panasku, pada dasarnya tidak ada seorang pun di sana setiap hari, apa yang dia lakukan di sana. Hu Ziwen berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi sekarang ada orang di sana. Zhang Xunlan bertanya, ada orang, siapa mereka? Hu Ziwen berkata, saya tidak tahu identitas spesifik mereka, saya melihat 6 wanita muda yang sangat cantik di halaman. Dia adalah bawahan terpercaya Zhang Xunlan dari keluarga Zhang Sun. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun untuk Xiao Hongxiang. Zhang Xunlan mencengkeram cangkir teh di depannya erat-erat dan melemparkannya ke tanah. Dia berteriak marah, bajingan tua ini, beraninya dia menyembunyikan wanita simpanan di belakangku, lihat bagaimana aku menghukumnya. Kemudian dia keluar dari ruangan dengan marah. Hu Ziwen menghentikannya dan berkata, Nyonya, kemana Anda pergi? Aku pasti akan mencarinya dan menangani masalah ini. Aku belum mati. Dia berani menyembunyikan wanita di belakangku. Hu Ziwen berkata, Nyonya, kita harus meluangkan waktu untuk memikirkannya, kita tidak bisa terburu-buru. Jika kamu pergi sekarang dan Jenderal menolak untuk mengakuinya dan meminta seseorang untuk mengusir wanita-wanita itu, kamu tidak akan punya bukti sama sekali. Jika Jenderal waspada, akan sulit bagi kita untuk menemukan wanita-wanita itu di masa mendatang. Benar sekali. Zhang Xunlan menjadi lebih tenang. Mengetahui bahwa pengawal utamanya adalah seekor rubah yang licik, dia bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Hu Ziwen berkata sambil tersenyum sinis, Nyonya, jangan lupa bahwa seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, Anda harus menemukan barang curiannya. Tentu saja, kita harus pergi ke halaman terlebih dahulu untuk menangkap wanita-wanita itu. Pada saat itu, Jenderal tidak dapat menolaknya bahkan jika dia mau. Kau benar, mari kita tangkap para wanita jalang itu terlebih dahulu, kita akan urusi wanita tua itu nanti. Zhang Xunlan berteriak, cepat panggil semua pengawal kepercayaanku, kita akan pergi ke halaman untuk menangkap para wanita jalang itu. Baik, Nyonya, saya akan segera melakukannya. Setelah Hu Ziwen selesai berbicara, dia segera memanggil 30 penjaga. Mereka semua adalah elit dari rumah besar itu. Yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi di tahap alam apoteosis. 7 atau 8 dari mereka telah mencapai tahap alam voiding. Zhang Xunlan memimpin orang-orang ini ke halaman dengan cara yang agresif. Qin Haodong, Zhao Xingyue,
dan yang lainnya baru saja selesai sarapan. Mereka mendengar suara keras di luar. Gerbang telah didobrak. Kemudian, lebih dari 30 orang menyerbu masuk dari luar. Mereka dipimpin oleh seorang wanita tua yang tampak buruk rupa dan garang. Penyihir kecil bertanya, "Siapa kamu? Siapa yang memintamu datang?" "Ini rumahku, aku bisa datang dan pergi sesukaku, apakah aku perlu melapor kepadamu?" Zhang Xunlan mengamati Zhao Xingyue, penyihir kecil, Murong Jinghong, dan semua wanita lainnya. Sedangkan Qin Haodong, dia otomatis mengabaikannya. Benda tua itu ternyata menyembunyikan banyak wanita jalang. Tidak heran dia tidak langsung pulang setelah kembali dari luar. Qin Haodong segera mengerti bahwa wanita itu adalah istri Xiao Hongxiang dan dia ada di sini untuk memergokinya tengah berzina. Sebagai putri kecil dari Akademi Kura-Kura, penyihir kecil tidak pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Sekarang setelah dia dipanggil rubah betina, dia langsung meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan tidak puas, "Nona, siapa yang kau panggil rubah betina? Dasar wanita kurang ajar. Beraninya kau memanggilku, wanita tua." Zhang Xunlan selalu menjadi bos di Lord Mansion. Dia terbiasa bersikap kasar dan tidak masuk akal. Dia tidak pernah dipanggil sebagai wanita tua sebelumnya. Hu Ziwen berteriak, "Gadis kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?" Si penyihir kecil berteriak, "Aku tidak peduli siapa dia hanya wanita tua yang jelek." Kamu. Zhang Xunlan gemetar seluruh tubuhnya dan hampir menjadi gila. Zhao Xingyue mengerutkan kening. Dia sekarang adalah seorang putri, jadi statusnya secara alami berbeda dari sebelumnya. "Siapa kamu? Siapa yang memintamu datang ke sini?" Hu Ziwen berkata, "Gadis kecil, ini adalah istri Jenderal Xiahou, Nyonya Zhang Xun. Cepat berlutut dan minta maaf, Nyonya mungkin akan membiarkanmu pergi, kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya." Zhao Xingyue langsung marah. "Beraninya kau bicara seperti itu padaku, di mana Xiao Hongxiang, minta dia untuk datang menemuiku secepatnya." Bab 929 dibungkam. "Gadis kecil, apakah kau masih ingin mencari barang tua itu untuk menopangmu? Aku akan memberitahumu ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Sambil berbicara, Zhang Xunlan bergegas menghampiri Zhao Xingyue dengan ekspresi gila dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk wajah Zhao Xingyue. Namun, dia hanyalah wanita jalang biasa dan tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zhao Xingyue? Begitu dia melangkah maju, wajahnya ditampar oleh Zhao Xingyue. Tubuhnya yang gemuk terlempar keluar seperti karung pasir dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. "Nyonya, Anda baik-baik saja. Keluarga Zhang Xun adalah penguasa kota kuda emas." Hu Ziwen tidak menyangka bahwa gadis di depannya berani menyakiti Zhang Xunlan. Dia berlari dan membantu majikannya berdiri. Tamparan Zhao Xingyue begitu keras sehingga Zhang Xunlan kehilangan beberapa gigi. Dia bangkit dari tanah, wajahnya berlumuran darah. Dia kemudian menunjuk Zhao Xingyue dengan wajah garang dan berteriak, "Gadis kecil, beraninya kau memukulku. Aku akan mengulitimu hari ini." Setelah itu, dia menoleh ke Hu Ziwen dan berkata, "Apa yang kamu tunggu? Cepat ikat gadis-gadis nakal ini, lihat bagaimana aku akan menghadapi mereka." Hu Ziwen melambaikan tangannya ke arah para penjaga di sampingnya dan berkata, "Kalian semua bodoh, tidakkah kalian mendengar perintah Nyonya, cepat tangkap orang-orang ini." Setelah menerima perintah dari tuannya, para penjaga berteriak dan mengepung Zhao Xingyue dan yang lainnya. "Berhenti, apakah kau akan memberontak?" Zhao Xingyue berkata dengan dingin, "Aku adalah putri Xingyue dari kerajaan Kura-Kura. Kau berani menangkapku, apakah kau tidak takut bahwa 9 klanmu akan dimusnahkan?" Mendengar bahwa pihak lain adalah sang putri, para pengawal itu terkejut. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh ke arah Zhang Xunlan. Zhang Xunlan juga terkejut. Alasan mengapa keluarganya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota kuda emas adalah karena mereka mengandalkan kekuatan guru kerajaan Zhang Sun Chengdu dan Wu Yuanyang. Jika pihak lain benar-benar putri kerajaan Kura-Kura, mereka sama sekali tidak mampu memprovokasi dia. Tepat saat dia kebingungan, Hu Ziwen berbisik di telinganya, "Nyonya, jangan takut pada gadis kecil ini. Bagaimana mungkin dia adalah putri Xingyue? Putri biasanya membawa banyak pengawal dan dayang istana saat keluar, tidak ada pengawal dan dayang istana sama sekali di sini. Selain itu, jika putri tiba di kota kuda emas, jenderal pasti sudah membuat keributan besar, mustahil baginya untuk tetap diam tentang hal itu. Menurutku, gadis kecil ini menggunakan gelar putri untuk menakut-nakuti kamu." "Kau benar, aku hampir tertipu oleh wanita jalang itu." Zhang Xunlan langsung setuju dengan Hu Ziwen. Meskipun dia belum pernah masuk ke istana dan melihat sang putri, dia tahu tentang keagungan keluarga kerajaan. Mustahil bagi sang putri untuk keluar tanpa ditemani siapapun, apalagi kunjungannya begitu sunyi. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa Xiao Hongxiang telah menyembunyikan kebenaran sepenuhnya karena mempertimbangkan reputasinya. Zhang Xunlan melangkah maju 2 langkah.
Kemudian, dia berteriak pada Zhao Xingyue dengan arogan, "Gadis kecil, jika kamu adalah putri, aku adalah ibu surgawi Tuhan." Dia lalu berteriak kepada para penjaga itu, "Mengapa kalian semua berdiri di sana seperti orang bodoh? Gadis kecil ini menyamar sebagai putri, tangkap dia untukku." Sejak Zhang Xunlan memberi perintah, orang-orang ini tidak ragu lagi. Mereka bergegas maju dengan ganas. Zhao Xingyue menendang penjaga yang bergegas ke depan dan berkata kepada Zhang Xunlan dengan tatapan dingin, "Beraninya kau menyerangku, sudahkah kau memikirkan akibatnya? Konsekuensinya adalah aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini." Pada saat ini, Zhang Xunlan telah memastikan bahwa putri di depannya adalah palsu, jadi dia mendesak anak buahnya untuk mengambil tindakan lagi. Melihat bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai, Qin Haodong dan yang lainnya tidak ragu lagi. Mereka mengeluarkan senjata dan bertarung dengan para penjaga. Meskipun ada banyak orang di pihak Hu Ziwen, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai tahap akhir alam voiding. Yang lain sedikit lebih buruk. Namun, ada banyak ahli di pihak Qin Haodong. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Untuk sementara, mereka saling bersaing ketat. Tidak ada pihak yang bisa menang. Dikelilingi oleh rekan satu timnya, si penyihir kecil mulai menggunakan keterampilan pemanggilannya. Setelah gerbang kehidupan terbuka perlahan, 6 anjing neraka menyerbu keluar secara berurutan. Entah mengapa, dia berulang kali memanggil Hellhounds baru-baru ini. Binatang iblis jenis ini sangat ganas dan kuat. Situasinya langsung berubah setelah Hellhounds ini ikut bertempur. Setiap Hellhound setara dengan Srong di tahap akhir Voiding Realm. Selain itu, mereka sama sekali tidak takut mati. Setelah digigit oleh Hellhound ini, para penjaga langsung berteriak, melemparkan senjata mereka, dan melarikan diri ke segala arah. Zhang Xunlan benar-benar ketakutan setengah mati. Ia mengira bahwa hal itu akan menjadi masalah sederhana, yakni memergoki suaminya berzina. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu kuat sehingga para pengawal yang dibawanya akan dikalahkan seperti ini. Hu Ziwen melihat bahwa mereka tidak sebanding dengan musuh-musuhnya. Dia segera bergegas dan menarik Zhang Xunlan sambil berteriak, "Nyonya, lari." Penyihir kecil berteriak, "Wanita tua jelek, kau berpikir untuk melarikan diri, tidak semudah itu." Dia segera memerintahkan anjing neraka untuk bergegas. Anjing neraka ini mengepung Hu Ziwen dan Zhang Xunlan. "Kepala pengawal, cepatlah selamatkan aku." Menghadapi anjing-anjing neraka yang ganas ini, Zhang Xunlan begitu takut hingga tubuhnya gemetar hebat. Pada saat ini, Hu Ziwen tidak memiliki kekuatan untuk melawan serangan dua Hellhound, dan dia tidak dapat membantu Zhang Xunlan. Zhang Xunlan berbalik untuk berlari namun terjatuh ke tanah oleh kaki anjing Hellhound. Untungnya, penyihir kecil tidak memberikan perintah untuk membunuh. Oleh karena itu, anjing neraka tidak membunuhnya tetapi hanya menggigit pantatnya dengan keras. Zhang Xunlan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak. Dia telah dimanja di rumah bangsawan dan tidak pernah mengalami provokasi apapun sebelumnya, apalagi sepotong dagingnya digigit. "Berhenti, semuanya, berhenti sekarang juga." Dengan raungan yang marah, Xiao Hongxiang menyerbu masuk bersama Jiang Bin dan sekelompok prajurit. Xiao Hongxiang sangat takut pada istrinya. Setelah mendiskusikan rencana membunuh Qin Haodong dengan memanfaatkan sekte Raja Hantu, ia pergi menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat Zhang Xunlan setelah mencari di seluruh kediaman dalam. Dia juga telah menempatkan bawahan kepercayaannya di sisi Zhang Xunlan. Dia segera memanggil bawahan kepercayaannya dan menanyakan hal itu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa istrinya telah membawa orang ke halaman, berharap untuk menangkap basah dirinya saat berzina. Hal ini membuat Xiao Hongxiang sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Yang tinggal di sana adalah Putri Xingyue. Bukankah akan menjadi masalah besar baginya jika wanita bodoh ini pergi ke sana untuk memergokinya berzina? Ia buru-buru mengumpulkan orang-orangnya dan bergegas menuju halaman. Namun, pada akhirnya, ia masih terlambat. Pada saat ia tiba, kedua belah pihak sudah mulai bertempur. "Berhenti, hentikan, kalian semua." Xiao Hongxiang berteriak dengan putus asa agar mereka berhenti. Para penjaga yang awalnya melarikan diri ke segala arah setelah diserang berlari lebih cepat. Qin Haodong melambaikan tangannya. Orang-orang di sisinya juga berhenti. Penyihir kecil mengirim 6 Hellhound kembali ke gerbang kehidupan. Zhang Xunlan menutupi pantatnya yang berdarah dan bangkit dari tanah. Ketika dia melihat Xiao Hongxiang, dia langsung mengumpat, "Dasar orang tua sialan. Beraninya kau menyembunyikan para wanita jalang ini di belakangku dan membiarkan mereka memukuliku seperti ini. Jika kamu tidak membunuh semua wanita jalang ini hari ini, aku pasti akan pergi dan memberi tahu pamanku." Xiao Hongxiang sangat ketakutan saat mendengar istrinya menyebut Putri Xingyue sebagai perempuan jalang di depan umum. Sekarang kekuatan keluarga kerajaan kura-kura sudah sangat kuat. Semua yang dimilikinya sekarang berasal dari keluarga kerajaan. Jika dia benar-benar membuat marah Raja Zhao Xianlong, seluruh keluarga Xiahou akan musnah. "Diam,
Ini adalah putri dari dinasti saat ini, cepat berlutut dan minta maaf kepada putri. Saat Xiao Hongxiang berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhang Xunlan. Bajingan! Beraninya kau memukulku demi gadis kecil itu. Aku akan membunuhmu. Zhang Xunlan ditampar oleh Xiao Hongxiang dan digigit oleh Hellhound. Pada saat ini, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menerkam Xiao Hongxiang dengan gerakan mengancam. Dasar jalang, diamlah. Xiao Hongxiang merasa malu dan marah, lalu menendang Zhang Xunlan ke tanah. Apa kau gila? Cepat minta maaf pada putri. Sambil berjongkok di tanah, Zhang Xunlan akhirnya tersadar. Putri, apakah dia benar-benar putri? Zhao Xingyue berkata dengan tegas, Xiao Hongxiang, keluargamu benar-benar baik, keponakanmu ingin aku menjadi selirnya yang ke-13, sekarang istrimu mengira aku bagian dari haremmu. Kau tidak menganggapku sebagai putri, atau kau tidak menghormati keluarga kerajaan kura-kura. Yang mulia, mohon redakan amarah Anda. Xiao Hongxiang berlutut sambil menjatuhkan diri dan terus bersujud kepada Zhao Xingyue. Saat ini Zhang Xunlan benar-benar tercengang. Dia sekarang yakin bahwa orang di depannya adalah putri kerajaan kura-kura. Hu Ziwen yang berdiri di dekatnya merasa bingung. Dialah yang mencetuskan ide itu. Dialah yang memberitahu Zhang Xunlan bahwa tidak mungkin gadis itu adalah sang putri. Jika hal ini benar-benar diselidiki, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Xiao Hongxiang berbalik dan berteriak marah pada Zhang Xunlan, apa yang kau lihat, cepat bersujud dan akui kesalahanmu pada putri. Yang mulia, saya buta, saya menyinggung Anda, Yang mulia, mohon ampuni saya. Meskipun Zhang Xunlan cerewet dan galak, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa keluarganya bergantung pada keluarga kerajaan kura-kura. Begitu mereka benar-benar membuat Putri Xingyue marah di depan mereka, Zhang Sun Chengdu mungkin tidak dapat melindungi mereka. Zhao Xingyue bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia berkata kepada Xiao Hongxiang, katakan padaku, bagaimana kamu akan menangani masalah hari ini. Xiao Hongxiang berkata, Yang mulia, mohon maafkan saya pasti akan mendisiplinkan wanita bau ini dengan keras saat saya kembali ke rumah. Zhao Xingyue melambaikan tangannya dan berkata, cepatlah kembali, aku akan melaporkan masalah ini kepada ayahku. Tolong redakan amarahmu, Yang mulia, aku akan menulis surat kepada raja sekarang untuk mengakui kesalahanku dan meminta hukuman. Setelah itu, Xiao Hongxiang bersujud lagi. Kemudian dia berdiri dan berteriak marah kepada orang-orang di sekitarnya, keluar dari sini, kalian semua. Tak lama kemudian, ia kembali ke kediaman bangsawan bersama anak buahnya. Begitu tiba di rumah, Zhang Xunlan kembali menjadi dirinya yang dulu cerewet. Xiao Hongxiang, apa maksudmu, kapan Putri Xingyue datang, mengapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu, kau harus menjelaskannya kepadaku. Istriku, jangan marah, aku akan mengobati lukamu terlebih dahulu, dengarkan aku pelan-pelan. Xiao Hongxiang segera mengambil salep penyembuh dan mengoleskannya ke pantat Zhang Xunlan. Kemudian, dia menceritakan keseluruhan ceritanya dari awal hingga akhir. Istriku, masalah ini memang sedikit merepotkan, meskipun status Putri Xingyue tidak tinggi di keluarga kerajaan kura-kura, dia adalah putri raja. Dia mengalami kecelakaan demi kecelakaan di kota kuda emas kita, begitu dia kembali dan melaporkan masalah ini kepada raja, Zhao Xianlong pasti akan marah besar, pada saat itu, status keluarga Xiao kita akan hilang. Baru pada saat itulah Zhang Xunlan memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, aku akan pergi ke kota kura-kura nanti, pada saat itu, kita pasti akan dapat menyelesaikan masalah ini jika aku meminta bantuan pamanku. Xiao Hongxiang menggelengkan kepalanya. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga kerajaan kura-kura, saya khawatir guru kekaisaran tidak akan bisa mengatakan apapun. Zhang Xunlan bertanya dengan gugup, lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi garang melintas di wajah Xiao Hongxiang. Awalnya aku tidak ingin membunuh Zhao Xingyue, tetapi sekarang aku harus membungkamnya. Apakah ini baik-baik saja? Tanya Zhang Xunlan, begitu sesuatu terjadi pada Putri Xingyue di kota kuda emas kita, keluarga Xiao kita tidak akan bisa melepaskan diri dari semua tanggung jawab, kita harus menanggung amarah raja. Xiao Hongxiang berkata, kita harus membuat rencana yang matang untuk masalah ini, kita tidak boleh membiarkan keluarga kerajaan kura-kura mencari kesalahan pada kita. Bab 930 Serangan Sekte Raja Hantu. Zhang Xunlan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Xiao Hongxiang menjawab, kemarin aku mengajukan petisi kepada keluarga kerajaan kura-kura dan meminta mereka untuk mengirim orang untuk membawa Putri Xingyue kembali. Begitu Putri Xingyue meninggalkan wilayah hukum kota kuda emas kita, aku akan membunuhnya. Hebat, akhirnya aku bisa membalas dendam. Zhang Xunlan menggertakkan giginya dan berkata, tidak hanya Putri Xingyue tetapi juga semua orang di sekitarnya. Terutama anak laki-laki dan anak perempuan yang menyuruh anjingnya menggigitku. Aku akan memotong mereka menjadi beberapa bagian.
Xiao Hongxiang berkata, kau tidak perlu melakukan itu, orang-orang dari Sekte Raja Hantu akan mengirimnya ke neraka malam ini. Zhang Xunlan berkata dengan heran, orang tuaku, kapan kau berhubungan dengan orang-orang dari Sekte Raja Hantu? Orang-orang jahat itu dicari oleh kerajaan kura-kura, jika kau berhubungan dengan mereka, itu akan membawa masalah besar bagi keluarga Xiao kita. Jangan khawatir, aku hanya bekerja sama dengan mereka secara diam-diam sekali. Saat Xiao Hongxiang berbicara, dia menceritakan seluruh rencana menggunakan Sekte Raja Hantu untuk membunuh Qin Haodong. Akhirnya, dia berkata, anak itu memiliki binatang iblis tingkat 7 yang sangat kuat, biarkan Sekte Raja Hantu membunuhnya terlebih dahulu, dengan begitu, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membunuh Putri Xingyue di masa mendatang. Zhang Xunlan berkata, orang tuaku, ini ide yang bagus, tapi jangan sampai ketahuan oleh keluarga kerajaan kura-kura. Xiao Hongxiang menjawab, jangan khawatir, kami telah menyingkirkan para penjaga kota tanpa sepengetahuan siapapun, Sekte Raja Hantu adalah pihak yang akan membunuh Qin Haodong, tidak akan ada kekurangan. Suami istri itu mendiskusikan hal ini secara diam-diam tetapi Qin Haodong mendengar semuanya dengan jelas dari halaman rumahnya. Ketika Xiao Hongxiang dan Zhang Xunlan berlutut karena panik, dia diam-diam memasang 2 bak pada mereka. Barang-barang ini berasal dari perbendaharaan iblis alien. Itu adalah produk berteknologi tinggi dan hanya seukuran sebutir beras dan dapat dengan mudah ditanam di tubuh seseorang. Benua Lingu bukanlah bumi. Bahkan jika Xiao Hongxiang dan istrinya melihatnya, mereka tidak akan tahu apa itu. Selain itu, alat penyadap semacam ini memiliki radarnya sendiri, jadi tidak perlu menggunakan jaringan lain. Jika tidak mungkin bagi Qin Haodong untuk menggunakannya di benua Lingu. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Qin Haodong menutup laptopnya. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Kedua orang ini sangat berani. Mereka bahkan berani membunuh Putri Xingyue. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Raja Hantu ini benar-benar menyebalkan. Karena mereka ingin mencari masalah untuknya, dia harus benar-benar mengurus mereka. Tepat saat dia sedang berpikir, penyihir kecil mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Adik kecil, kakak Xingyue ingin mengundang kita untuk mengunjungi kota kuda emas bagaimana? Kecuali Tu Jiao Jiao, yang tumbuh di kota kuda emas, mereka semua baru di sini, jadi mereka ingin keluar dan bersenang-senang. Qin Haodong mengangguk dan berjalan keluar dari halaman bersama para gadis. Namun, begitu dia mencapai gerbang, dia dihadang oleh sekelompok tentara. Perwira terkemuka itu menyatakan, Jenderal Xiao telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan melangkah keluar dari halaman tanpa izinnya. Si penyihir kecil berkata dengan marah, apa maksudmu, kita bukan tawanan, kenapa kita tidak bisa keluar dari sini? Petugas itu berkata dengan kaku, ini perintah Jenderal Xiao, kami hanya melaksanakannya. Zhao Xingyue awalnya bersemangat, tetapi sekarang ekspresinya langsung menjadi gelap. Apa maksudmu, beraninya kau menghalangi jalanku? Petugas itu tahu identitasnya. Dia bertindak sesuai dengan instruksi Xiao Hongxiang, maaf, Yang Mulia, Jenderal Xiao memikirkan keselamatan Anda, dia takut sesuatu yang berbahaya akan terjadi pada Anda jika Anda keluar. Zhao Xingyue mengerutkan kening. Kamu pergi dan panggil Xiao Hongxiang untukku. Petugas itu sudah memikirkan alasan. Maafkan saya, Yang Mulia, Jenderal Xiao mengirim saya ke sini untuk melindungi Anda, tanpa izin Jenderal, saya dan anak buah saya tidak berani meninggalkan pos kami. Wajah Zhao Xingyue pucat karena marah. Namun, pihak lain terus mengatakan bahwa itu demi keselamatannya sendiri. Jadi, dia tidak bisa membantah petugas itu. Qin Haodong tahu betul bahwa Xiao Hongxiang takut mereka akan menyelinap pergi, jadi halaman ini dijaga ketat. Dia berkata, lupakan saja, Jenderal Xiao punya rencananya sendiri, karena dia tidak mengizinkan kita pergi, mari kita beristirahat di sini, kita benar-benar kelelahan beberapa hari terakhir ini. Putri Xingyue juga tidak punya pilihan lain. Jadi, mereka kembali ke kamar dengan kecewa. Untungnya, mereka tidak merasa bosan. Bagi seniman kultivasi, mereka biasanya bisa bermeditasi selama seharian penuh. Setelah makan malam, Qin Haodong kembali ke halaman kecilnya. Hari ini, dia telah membuat rencana untuk menghadapi Sekte Raja Hantu. Dia mengeluarkan sekantong besar bahan peledak dari cincinnya dan menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Tas besar itu beratnya 40 kg. Begitu meledak, kekuatannya tidak kurang dari peluru artileri kecil. Di bumi, itu akan cukup untuk meledakkan tank berat. Bagi seorang kultivator yang telah mencapai tahap alam kombinasi, pertahanannya pasti sangat kuat. Peluru biasa tidak akan mampu melukainya sama sekali. Namun, hasilnya akan berbeda jika peluru diganti dengan bahan peledak yang kuat. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di benua Lingu. Mereka bahkan tidak akan tahu tentang bahan peledak tersebut. Efek penggunaan bahan peledak akan lebih baik jika mereka tertangkap basah. Dia menyingkirkan bahan peledak itu dan menyelipkan remote control ke dalam sakunya. Sekarang,
yang harus dia lakukan hanyalah menunggu orang-orang dari Sekte Raja Hantu datang. Suasana di luar sedang sepi di tengah malam. Tiba-tiba, lebih dari selusin bayangan muncul di sekitar halaman kecil itu. Semua orang ini mengenakan jubah hitam. Ini membuat mereka tampak seperti hantu di malam hari. Satu-satunya perbedaan adalah topeng hantu yang mereka kenakan. Pemimpin yang berpakaian hitam mengenakan topeng emas. Keempat pria di belakangnya mengenakan topeng perak. Topeng dari 30 orang lainnya semuanya perunggu. Setelah seluruh halaman dikepung, pria bertopeng emas itu berteriak, "Qin Haodong, keluarlah dan temui kematianmu." Namun, setelah menunggu lama, tidak ada suara apapun di ruangan itu. "Nak, apa kau pikir kau bisa bersembunyi selamanya?" Pria bertopeng emas itu mendengus dan berkata kepada pria bertopeng perak di sebelahnya, "Pergi dan keluarkan bocah itu." Pria bertopeng perak itu mengangguk dan bergegas masuk ke kamar Qin Haodong. Dia memecahkan jendela dengan telapak tangannya. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di ruangan itu. Pedang Xuan Yuan, seperti kilatan petir yang membelah langit malam, menusuk dengan ganas ke arah pria bertopeng perak itu. Lelaki bertopeng perak itu berteriak dan melayangkan pukulan yang kuat. Kultivasinya telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Ditambah dengan keterampilan salib keras yang kuat, tinjunya sekeras besi dan dia sama sekali tidak takut pada pedang biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang yang digunakan Qin Haodong adalah pedang Xuan Yuan, sebuah artefak hebat. Ujung tajam pedang itu langsung memotong ki sejati pelindung tubuhnya. Kemudian, tinjunya terpotong menjadi dua. Pria bertopeng perak itu berteriak dan berbalik untuk lari. Namun, Qin Haodong sama sekali tidak memberinya kesempatan. Pedang Xuan Yuan mengikutinya dari dekat dan memotong tubuhnya menjadi dua dari kepala hingga kaki, termasuk topeng peraknya. Setelah membunuh pria bertopeng perak itu, Qin Haodong keluar dari ruangan sambil memegang pedang Xuan Yuan di tangannya. Ia berkata, "Beraninya kau datang ke sini untuk mengganggu mimpiku dengan mengirim seseorang dengan kekuatan yang biasa-biasa saja." Cahaya dingin melintas di mata pria bertopeng emas itu. Menurut informasi yang diterimanya, pemuda di depannya itu baru berada di tahap akhir alam voiding. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Qin Haodong punya rencananya sendiri. Orang-orang dari Sekte Raja Hantu di depannya berada dalam posisi yang tersebar. Bahkan jika dia meledakkan bahan peledak, akan sulit untuk mencapai efek yang fatal. Agar bisa memaksimalkan kemanjuran bahan peledak ini, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menarik sebanyak mungkin orang kepadanya. Oleh karena itu, sebelum orang-orang ini datang, dia telah menelan pil ledakan energi besar dan meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir alam gabungan. "Wah, apakah menurutmu kau bisa melawan Sekte Raja Hantu kami dengan kekuatanmu yang rendah? Berhentilah bermimpi." Pria bertopeng emas itu berkata sambil mencabut pedangnya. Momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak. Tampaknya dia juga yang terkuat di tahap akhir alam kombinasi. Namun, orang ini tampaknya telah menyadari kekuatan Qin Haodong. Dia tidak langsung bergegas, tetapi berkata kepada rekan-rekannya, "Ikutlah denganku, jangan terlalu lama, mari kita selesaikan secepatnya." Setelah itu, dia memimpin dan bergegas ke Qin Haodong dengan pedang di tangannya. Tiga pria bertopeng perak mengikuti dari belakang. Begitu pula lebih dari 30 budak hantu di tahap akhir alam voiding. Untuk saat ini, mereka memiliki momentum besar dan agresif. Meskipun Qin Haodong telah dipromosikan ke tahap akhir alam kombinasi, dia tetap sendirian. Ada banyak orang di sisi lain. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Dia akan menderita kerugian besar jika dia benar-benar bertarung dengan mereka. Namun, tujuannya saat ini telah tercapai. Tidak perlu melawan orang-orang ini secara langsung. Dia tersenyum pada pria bertopeng emas itu. Kemudian, dia mengeluarkan remote kontrol hitam dari sakunya dan menekan tombol merah. Pria bertopeng emas itu bergegas maju bersama anak buahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipegang Qin Haodong di tangannya. Dia mengira itu adalah senjata khusus, jadi dia tertegun dan tidak segera bertindak. Pada saat Qin Haodong menekan tombol kendali jarak jauh, dia langsung bersembunyi di pagoda 7 lantai. Orang-orang dari Sekte Raja Hantu sudah mengelilinginya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menghilang. Di mana dia, kemana dia pergi? Para budak hantu yang memegang pedang dan pisau berteriak satu demi satu. Mereka mulai mencari Qin Haodong kemana-mana. Entah mengapa, lelaki bertopeng emas itu merasakan firasat buruk dan berteriak, "Ini berbahaya, cepat mundur." Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara ledakan keras. Dengan rumah Qin Haodong sebagai pusatnya, bahan peledak tiba-tiba meledak. 40 kg bahan peledak setara dengan bola meriam besar. Meskipun orang-orang ini memiliki kultivasi yang kuat, mereka tetap menderita kerugian besar saat lengah. Lebih dari 30 budak hantu langsung hancur berkeping-keping. Ketiga pria bertopeng perak itu telah mencapai tahap alam kombinasi. Dengan ki sejati yang kuat melindungi tubuh mereka,
mereka masih nyaris tak mampu menahan kekuatan bahan peledak. Mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pria bertopeng emas itu secara naluriah melakukan sesuatu berdasarkan kultivasinya. Ketika bahan peledak meledak, dia sudah mundur puluhan meter jauhnya. Meski begitu, ia tetap terangkat tinggi oleh gelombang udara yang kuat. Saat ia mendarat di tanah, ia telah kehilangan satu lengan dan tergeletak di tanah sambil memuntahkan seteguk darah. Pada saat ledakan terjadi, Qin Haodong mengirim dirinya kembali ke pagoda 7 lantai. Itu adalah ruang yang benar-benar independen, jadi dia sama sekali tidak merasakan ledakan di Golden Horse City. Setelah memeriksa kondisinya beberapa saat, dia merasa bahwa kekuatan ledakan itu seharusnya sudah hilang sekarang. Dia kemudian mengirim dirinya kembali ke kota Golden Horse. Ketika dia berdiri di halaman kecil itu lagi, dia mendapati bahwa halaman itu telah berubah menjadi lubang besar dengan kedalaman puluhan meter. Selain asap tebal, orang-orang dari sekte Raja Hantu telah hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan di depannya, Qin Haodong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Kekuatan bahan peledak itu jauh melampaui imajinasinya. Kemudian dia mulai melihat ke sekeliling. Rahasianya tidak boleh diungkapkan oleh orang-orang dari sekte Raja Hantu ini, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun hidup. 100 meter jauhnya, lelaki bertopeng emas itu bangkit dari tanah. Namun, topeng di wajahnya telah terlepas sepenuhnya saat ini. Wajahnya yang ganas pun terungkap. Melihat semua anak buahnya telah hancur berkeping-keping dan lengannya telah lenyap begitu saja, ada kilatan kebencian yang menggila di matanya. Dia tidak mengerti mengapa benda ini tiba-tiba menjadi seperti ini. Apa itu? Mengapa benda ini begitu kuat? Qin Haodong, tunggu saja dan lihat saja, sekte Raja Hantu kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.